Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Mardika dengan NIM 51906111048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik dalam penilaian kinerja program ketiga dari sebuah studi kasus. Untuk studi kasusnya sendiri yaitu sebuah perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 1.700 orang yang bergerak di bidang manufaktur serta memiliki jam kerja sebanyak 2.280.000 jam dalam 1 tahun. Untuk jumlah hari yang hilang akibat kecelakaan kerja sebanyak 165 hari kerja yang hilang dan data kecelakaan kerja yang dicatat sebanyak 48 kasus. Sedangkan nilai frekuensi rate pada tahun 2019 yaitu 65 jam. Maka tentukan yang pertama frekuensi rate, kedua severity rate, yang ketiga rata-rata hilangnya waktu kerja atau average lost time rate atau bisa disingkat ALTR, yang keempat incident rate, yang kelima safety score, dan yang keenam upaya pengendalian dari studi kasus tersebut. Yang pertama, frekuensi rate. Diketahui total jam 2.280.000 dan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 48 kasus. Untuk rumusnya, jumlah kecelakaan kerja dikali dengan 1 juta, lalu dibagi jumlah jam kerja orang. Jadi untuk hitungannya, 48 dikali 1 juta, lalu dibagi 2.280.000. Hasilnya 21,05 jam atau dibulatkan menjadi 21 jam. Nilai frekuensi rate 21 berarti bahwa pada periode orang kerja tersebut terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 21 jam per 1 juta orang kerja, atau bisa juga dikatakan dalam 1 tahun ada 21 jam kerja yang hilang akibat adanya kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut. Yang kedua, ada severity rate. Diketahui total jam kerja sebesar 2.280.000 dan jumlah hari kerja yang hilang sebanyak 165 hari. Untuk rumusnya sendiri, jumlah hari kerja yang hilang dikali dengan 1 juta lalu dibagi dengan jumlah jam orang kerja. Jadi untuk hitungannya 165 dikali dengan 1 juta lalu dibagi dengan 2.280.000, maka hasilnya 72,368 hari atau jika dibulatkan menjadi 72 hari. Nilai severity rate 72 mengindikasikan bahwa selama turun waktu berarti pada tahun tersebut telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 72 hari per 1 juta jam orang kerja. Yang ketiga, ada rata-rata hilangnya waktu kerja atau average lost time rate atau bisa disingkat dengan ALTR. Diketahui total jam kerja 2.280.000, jumlah hari kerja yang hilang sebanyak 165 hari, dan durasi jam kerja sebanyak 8 jam per hari. Untuk rumusnya, durasi jam kerja dikali dengan jumlah hari kerja yang hilang, lalu dikalikan dengan 1 juta. Kemudian dibagi dengan jumlah jam orang kerja. Jadi untuk hitungannya 8 dikali 165 dikali dengan 1 juta lalu dibagi dengan 2.280.000 sama dengan 578,9 jam atau bisa dibulatkan menjadi 579 jam. Nilai ALTR yang didapatkan sebesar 579 jam yang menunjukkan bahwa banyak waktu yang hilang setiap kali terjadi kecelakaan kerja. Yang keempat, ada incident rate. Diketahui jumlah tenaga kerja sebanyak 1.700 orang dan jumlah kecelakaan kerja sebanyak 48 kasus. Untuk rumusnya sendiri, jumlah kasus dibagi dengan jumlah tenaga kerja lalu dikali dengan 100%. Jadi, untuk hitungannya 48 dibagi dengan 1.700 lalu dikali dengan 100%, maka hasilnya 2,8%. Maka jumlah persentase kecelakaan kerja tahun tersebut adalah sebesar 2,8%.
Yang kelima ada safety score. Diketahui pada tabel tahun 2019 FR-nya 65 dan tahun 2020 FR-nya 21. Maka safety score 2020 sama dengan FR 2020 dikurang FR 2019 lalu dibagi FR 2019 sama dengan 21 dikurang 65 dan dibagi dengan 65. Maka hasilnya minus 0,67692300769 lalu dibagi dengan 1 juta. Jadi hasil akhirnya minus 6,769230769 kali 10 pangkat 7. Maka nilai safety score adalah sebesar minus 6,769230769 kali 10 pangkat 7 yang merupakan nilai safety score-nya negatif sehingga menunjukkan bahwa keadaannya itu membaik. Yang keenam, ada upaya pengendalian studi kasus tersebut. Untuk upaya pengendalian studi kasusnya tersebut, di sini saya mengambil dari referensi jurnal yang dibuat oleh Irfan Muhammad dan Indri Hapsari Susilowati tahun 2021. Upaya yang pertama itu ada mengidentifikasi bahaya, yang terdiri dari melakukan inspeksi, kemudian melakukan observasi terhadap kondisi fakta tempat kerja, peralatan, dan sebagainya, dan laporan dalam jurnal-jurnal teknis. Upaya yang kedua, menghilangkan bahaya, yaitu terdiri dari mengubah proses dan mengubah material. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.